Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menjelaskan tentang sistem pengemasan dan sensor dan non-sensor untuk memantau kualitas dan keamanan makanan. Pendahuluan globalisasi dan dinamisme dalam pertukaran produk bersama dengan berkurangnya waktu untuk seleksi atau memasak dengan bahan-bahan segar dan meningkatkan minat pada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan adalah tantangan utama dan meningkatkan pengembangan konsep kemasan baru yang lebih baik. Di antara strategi pengoptimalan kemasan untuk mengurangi limbah makanan ada verifikasi ukuran untuk membantu konsumen membeli jumlah yang tepat dan desain kemasan baru untuk mencegah hilangnya aroma dan kadar air yang sesuai. Konsep kemasan pintar ini adalah semua jenis wadah yang memberikan fungsionality tertentu di luar fungsi penghalang fisik antara produk makanan dan lingkungan sekitarnya. Mengetahui informasi tentang kualitas produk kemasan atau lingkungan menetapkan ikatan tanggung jawab di seluruh rantai pasokan makanan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penjualan. IP adalah teknologi pengemasan yang melalui internal dan indikator eksternal memantau interaksi antara makanan, kemasan, dan lingkungan. Aplikasi indikator waktu dan suhu karena simplicity, biaya rendah, terjangkauan, dan efisiensi. Indikator waktu, temperatur telah banyak digunakan untuk memantau dan menyebabkan kualitas konsumen bahan makanan. Sebuah prerequisite untuk implementasi yang efektif dari sistem kontrol berbasis TTI adalah studi kinetik dan permodelan rasio kerugian kualitas makanan dan respon. Berbagai jenis TTI telah dikembangkan pada bahasa enzimatik dan reaksi polimer dan biologis untuk memastikan keamanan dan kualitas produk makanan yang membutuhkan suhu tertentu. Indikator kesegaran secara langsung indicates kualitas produk, bahasanya dalam bentuk label pada wadah. Biasanya indikator ini fokus pada deteksi jenis perubahan pertama, pH, komposisi gas, dan lain. Indikator frekuensi radio TEC-RD adalah bentuk lanjutan dari informasi data dukungan yang dapat mengidentifikasi dan menemukan produk dengan tag khusus yang memancarkan gelombang radio. Ini diklarifikasikan menjadi 4 jenis: aktif, pasif, semi-aktif, dan semi-pasif tergantung pada jatuh daya untuk komunikasi dan fungsi lainnya. Kontribusi nanoteknologi dalam pemantauan ketahanan pangan. Nanoteknologi adalah alat yang kuat interdisipliner untuk pengembangan sistem pengemasan cerdas. Telah diprediksi bahwa nanoteknologi akan berdampak pada setidaknya $3.000 triliun dalam ekonomi dunia pada tahun 2020, menciptakan pemanfaatan untuk 6 juta pengusaha di berbagai industri. Nanoteknologi melibatkan studi, desain, penciptaan, sintesis, manipulasi, dan penerapan bahan perangkat dan sistem fungsional melalui kontrol dan eksploitasi fenomena dan sifat materi dalam skala yang sangat kecil, biasanya antara 1 dan 100 nanometer panjang. Teknologi kemasan baru akan tergantung pada pengembangan nanomaterials dan nanopartikel. Ini mungkin termasuk nanopartikel, nanotube, full length, nanofiber, nanocylinder, dan nanoset. Kesimpulan, kemajuan nanoteknologi saat ini memiliki manfaat potensial yang tinggi bagi masyarakat, terutama untuk industri makanan. Pengembangan sistem pengepakan cerdas adalah bidang yang muncul yang fokus pada ketahanan pangan dan akan tumbuh secara eksponen di tahun-tahun mendatang. Masa depan ketahanan pangan sangat tergantung pada kemajuan teknologi nanosensor, integrasi nanosensor dalam wadah makanan, dan terobosan generating dalam solusi IP. Di sini saya akan melanjutkan judul makalah saya lagi satunya, yaitu antimikroba alami atau pengawetan makanan. Perhatian utama konsumen, industri makanan, dan otoritas keamanan pangan adalah penyakit bawaan makanan. Menemukan agen antimikroba alami yang menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur untuk kualitas dan umur simpan yang lebih baik telah sangat menarik beberapa tahun terakhir. Ada kekhawatiran tentang pengawet sintetis
yang digunakan dalam makanan di kalangan konsumen. Akibatnya, produk alami yang dapat berfungsi sebagai pengawet makanan alternatif menunjukkan permintaan yang meningkat. Hal ini pada gilirannya telah menyebabkan pencarian antimikroba yang berasal dari berbagai sumber alami. Sumber yang berbeda dari mana antimikroba alami diperoleh termasuk tanaman, hewan, bakteri, ganggang, dan jamur. Antimikroba sel hewan yaitu lactoferrin. Lactoferrin senyawa susu pengikat besi telah terbukti memiliki aktivitas antimikroba terhadap berbagai bakteri dan virus. 2. Kitosan. Kitosan adalah salah satu antimikroba yang telah menerima minat yang cukup besar untuk aplikasi makanan komersil. Ini adalah biopolimer kodifikasi yang hadir secara alami dalam eksoskeleton Crustacea dan Arthropoda. Ketiga, lisozime. Lisozime adalah enzim yang secara alami hadir dalam telur burung dan susu mamalia dan umumnya diakui sebagai aman atau GRAS untuk tambahan langsung ke makanan. 4. Peptida yang berasal dari susu. Protein, kasein, dan whey adalah beberapa senyawa bioaktif yang berasal dari susu yang telah ditemukan memiliki sifat multifungsi termasuk sifat antimikroba. Antimikroba yang berasal dari tumbuhan, herbal, dan rempah telah diakui mengandung spektrum yang luas dari konstituen aktif yang bertanggung jawab untuk kegiatan antibakteri, anti jamur, antiparasit, dan atau antivirus. Minyak atsiri telah digunakan selama abad-abad sebagai bagian dari pengobatan tradisional alami. Mereka adalah cairan berminyak aromatik, bahan tanaman, bunga, tunas, biji, daun, ranting, kulit, kayu, herbal, kayu, buah-buahan, dan akar. Agen antimikroba sel mikroba. Bakteri menghasilkan banyak senyawa yang aktif melawan bakteri lain yang dapat dimanfaatkan untuk menghambat pertumbuhan potensi pembusukan atau mikroorganisme patogen. Bakteriosin adalah senyawa antibakteri Proteinaceae yang merupakan subkelompok heterolog dari peptida antimikroba ribosom disintesis. 1. Reuterin adalah metabolit gliserol yang larut dalam air. 2. Pediocin. Pediocin diproduksi oleh strain Pediococcus acidula Pc dan P. Bentosaceus dan ditunjuk umumnya diakui sebagai aman. Nisin. Nisin adalah bakteriosin yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Nisin adalah satunya peptida antimikroba alami yang disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengawet makanan. Namun ia memiliki spektrum aktivitas yang terbatas, tidak menghambat bakteri atau jamur gram negatif dan hanya efektif pada pH rendah. Kesimpulan, karena ada permintaan yang meningkat untuk makanan yang bebas dari bahan kimia sintetis sebagai pengawet, perlu untuk memeriksa dan mengidentifikasi pendekatan alternatif dan aman untuk mengendalikan patogen bawaan makanan. Sekian dari saya, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.